Oke, kali ini akan saya lanjutkan untuk uji kompetensi 1 turunan fungsi. Namun kali ini akan saya bahas bagian uraian ya. Untuk bagian pilihan ganda silakan dicari di video sebelumnya, sudah saya buat, silakan dicari ya. Untuk kali ini kita bahas uraian dari uji kompetensi 1 PR Intan Pariwara bab turunan fungsi. Nomor 1, tentukan f aksen x jika diketahui fungsi-fungsi fx sebagai berikut. Oke, yang pertama fx sama dengan 8x pangkat min 5 ditambah 5x pangkat min 6 ditambah x pangkat min 7. Oke, seperti biasa konsepnya adalah pangkatnya dibawa ke depan. Berarti min 5 kali 8 itu min 40. X pangkatnya kurangi 1 jadi min 6. Ditambah min 6 kali kan 5 itu min 30. X pangkatnya kurangi 1 jadi min 7 ya. Ditambah min 7 bawa ke depan jadi min 7, X pangkatnya kurangi 1 jadi min 8. Kita tulis ulang, min 40X pangkat min 6, min 30X pangkat min 7, min 7X pangkat negatif 8. Oke, kita lanjutkan untuk yang B. Agak panjang saya taruh di sini. Kita buat permisalan dulu. Misal U itu yang pembilang ya, yaitu X kuadrat ditambah 5X. Dan V itu yang penyebut, 3X min 4. Kita cari U aksen dan V aksen. X kuadrat turunannya 2X, plus 5X turunannya plus 5. 3X turunannya 3, min 4 turunannya 0. Untuk bentuk pembagian, kita menggunakan sifat F aksen X adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Baik, U aksen kita itu yang ini ya, 2X plus 5. V itu yang 3X min 4 ini. Dikurangi U itu yang atas, yaitu X kuadrat plus 5X. V aksen itu 3. Per V kuadrat yaitu 3X min 4 dikuadratkan. Kita kalikan secara distributif ya, 2x dikali 3x itu 6x kuadrat, 2x dikalikan min 4 itu min 8x, 5 dikali 3x itu plus 15x, 5 kali min 4 itu min 20. Oke, berikutnya. Ini anggap saja negatif 3 ya, langsung 3-nya kayak ke depan sini. Negatif 3 dikali x kuadrat itu min 3x kuadrat, negatif 3 dikalikan 5x itu min 15x. Untuk penyebut kita kuadratkan jadinya 9x kuadrat. 2 kali 3 kali 4 itu min 24 ya. Min 24. X min 4 dikuadratin itu 16. Baik, kita hitung yang bisa. 6x kuadrat min 3x kuadrat itu masih 3x kuadrat. Oke, ini 15x min 15x habis, berarti tersisa min 8x. Kemudian masih ada min 20. Penyebutnya masih 9x kuadrat min 24x ditambah 16. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui fx sama dengan itu, tentukan nilai dari f aksen 1. Baik, kita ubah dulu dia menjadi bentuk perpangkatan ya. Jadi fx ini sama saja dengan 6x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 min 9x kuadrat. Ini kan pangkat 1 ya, kalau kita lihat berarti 1 per di luar ada 3. Oke. Nanti kita turunkan dulu pangkatnya, lalu kita turunkan isinya ya. Sepertiga bawa ke depan, fungsinya tetap sepertiga kurangi 1. Sepertiga dikurangi 1 itu sepertiga dikurangi 3 per 3, yaitu min 2 per 3. Seperti ini. Fungsinya kita tulis sama persis. Lalu kita kalikan dengan turunan yang di dalam ini ya, yaitu 4 kali 6 itu 24, X pangkat 4 jadi pangkat 3, 4X pangkat 3 menjadi 3 ketemu 4 jadinya 12, X nya jadi pangkat 2, min 9X kuadrat jadi min 18X. Oke, kita ganti dengan 1 ya. Saya tulis dulu dengan F1. Berarti sepertiga, maaf, F aksen ya. F aksen 1 berarti sepertiga 6 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 pangkat 3 min 9 kali 1 pangkat 2.
pangkat min 2 per 3 dikalikan 24 kali 1 pangkat 3 ditambah 12 kali 1 kuadrat dikurangi 18 kali 1. Gitu caranya. Oke, ini 6 tetap ya. 1 pangkat 4 1 kali 6 tetap 6 ditambah 4 10. 10 kurangi 9 itu 1. Kemudian ini jadinya 24 tambah 12 itu 36 dikurangi 18 masih 18. Baik. 18 bisa kita sederhanakan sama 3, dapatnya 6. Kemudian 1 pangkat min 2 per 3 itu tetap 1 ya. Jadi jawabannya 6. Kita lanjutkan ke nomor 3. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Jika f aksen 3 sama dengan min 75, nilai p berapa? Oke, kita coba cari turunan pertamanya dulu. Kita cari turunan pertama. Jadi kalau fx-nya seperti itu, maka f aksen x adalah 3 ketemu min 2 jadinya min 6, x-nya pangkatnya turun 1, 2 ketemu p jadinya 2p, x-nya jadi turun 1, 9x tinggal 9, min 1 tinggal 0. Oke, ini turunan pertamanya. Tadi ada informasi bahwa f aksen 3 ini nilainya adalah negatif 75. Kita ganti dengan 3. Negatif 6 kali 3 kuadrat 2p kali 3 plus 9 sama dengan min 75. Ini caranya kuadratnya dulu ya, baru ini ya. 9 kali min 6 itu min 54, min 6p ditambah 9 sama dengan negatif 75. Oke, kita hitung. Ini jadinya min 6p, min 54 ditambah 9 itu masih min 45 sama dengan min 75, jadinya min 6p sama dengan min 75 ditambah 45, yaitu 30, sehingga p adalah negatif 5. Kemudian kita ganti fungsinya dengan lengkap, sehingga fx itu atau turunannya saja ya, sehingga f aksen x itu menjadi min 6 x kuadrat plus 2 kali p nya itu min 5x plus 9 atau min 6x kuadrat plus 10x plus 9. Ini f aksen pertama. Sehingga kalau yang B ditanyakan turunan kedua, kita tulis dulu f aksennya ya. F aksennya adalah min 6x kuadrat plus 10x plus 9 dan f double aksennya adalah 2 kali min 6 itu min 12, x pangkat 1, 10x tinggal 10. Ini jawabannya. Oke, berikutnya kita ke nomor 4. Tentukan turunan kedua fungsi fx. Yang diminta turunan kedua ya. Kita turunkan pertama dulu. Yaitu f aksen x sama dengan 3 bawa ke depan, min 4x plus 5 nya tetap, pangkatnya berkurang 1 jadi 2, turunannya ini taruh sini ya, berarti min 4. Kita kalikan, min 4 kali ini jadinya min 12, masih min 4x plus 5 pangkat 3. Sekarang kita cari turunan kedua, yaitu f double aksen x. 3 ketemu min 12 jadinya min 36, ini min 4x plus 5. Maaf, ini pangkat 2 ya. Ini kan 2 ya. Sorry, kita ulang. 2 ketemu min 12 jadinya min 24. Min 4x plus 5 pangkat 2 jadi pangkat 1. Turunannya isinya ini tinggal min 4. Kemudian kita hitung. Min 24 kali min 4 itu adalah positif ya, positif 96. Kemudian yang ini masih min 4x plus 5. Oke, seperti ini sebenarnya sudah boleh ya. Atau mungkin kalau tidak ada di pilihan ganda, atau mungkin butuh bentuk yang lain, kamu bisa kalikan 96 masuk ke dalam sini dan ke sana ya. Ya, 96 kalikan min 4 itu negatif 384, berarti x. 96 kali 5 hasilnya adalah 480. Oke, sebenarnya ini udah betul, tapi kalau misal butuh bentuk yang lain bisa kita kalikan masuk ke dalam. Nomor 5.
Diketahui fx sama dengan ini dan g kadal itu. Tentukan turunan kedua dari fungsi f. Oke, kita turunkan dulu untuk yang pertama. Saya tulis fx sama dengan 9x pangkat sepertiga min 5x pangkat min setengah ditambah 2x pangkat seperempat. Untuk turunan pertamanya dulu, sepertiga ke depan 9x, sepertiga kurangi 1 itu min 2/3. Kemudian min setengah dibawa ke depan ketemu 5, min setengah dikurangi 1 kita hitung, min setengah dikurangi 1 atau 2/2, jadinya min 3/2. Ditambah seperempat ke depan ketemu 2x pangkat seperempat dikurangi 1 atau 4/4, hasilnya adalah min 3/4. Oke, yang bisa kita hitung 9 bagi 3 itu 3, berarti masih x pangkat min 2/3, min kali min itu plus, jadinya 5/2, x pangkat min 3/2, 2 sama seperempat itu masih setengah, x pangkat min 3/4. Ini baru turunan pertama, yang ditanyakan turunan kedua. Oke, kita turunkan lagi, min 2/3 ke depan, masih ketemu 3, x pangkat min 2/3 dikurangi 1 atau dikurangi 3/3, jadinya min 5/3. Ditambah min 3/2 ke depan, masih ketemu dengan 5/2, x nya pangkat min 3/2 dikurangi 2/2, jadinya min 5/2. Ditambah min 3/4 ke depan, masih ketemu setengah, ya, x pangkat min 3/4 dikurangi 4/4 atau min 7/4. Kita hitung yang bisa dihitung, 3 sama ini coret, tinggal tersisa min 2x pangkat min 5/3. Kemudian ini jadinya min 15/4, x pangkat min 5/2. Kemudian ini jadinya min juga ya, min 3/8 x pangkat negatif 7/4. Oke, itu dia untuk turunan kedua dari jawaban yang A. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang B ya. Turunan kedua dari fungsi G. Kita tulis dulu. Fungsi G, ini yang B ya. Fungsi Gx adalah e² min 3x plus 1 dibagi 2 min x. Anggap saja yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V ya. Jadi U sama dengan e² min 3x plus 1. Kita cari turunan pertamanya U, yaitu 2x min 3. V adalah 2 min x. Kita cari turunan pertamanya yaitu min 1 ya. 2 itu 0, min x itu min 1. Maka G aksen x kita gunakan rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen 2x min 3. V 2 min x dikurangi U. U-nya adalah ini ya, e kuadrat min 3x plus 1. V aksen adalah negatif 1 per V kuadrat 2 min x dikuadratkan. Dihitung dulu. 2x kali 2 itu 4x, sorry. 2x kali min x itu min 2x kuadrat. Min 3 kali 2 min 6. Min 3 kali min x itu plus 3x. Min 1 kali min ini jadi plus ya. Jadi ini langsung ditulis saja, e kuadrat min 3x plus 1. 2 min x dikuadratin, 2 kuadrat itu 4, min 2 kali 2 kali min x itu min 4x, min x dikuadratin itu plus x kuadrat. Oke, kita hitung yang bisa. Yang kuadrat dulu ya. Ini ada min 2x kuadrat, ada plus x kuadrat, masih min x kuadrat. 4x plus 3x itu 7x, kurangi 3x jadinya 4x lagi. Min 6 tambah 1 itu min 5 dibagi, saya tulis dari yang kuadrat saja ya, jadi x kuadrat min 4x plus 4. Oke, itu untuk turunan pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk turunan kedua. Saya tulis di sini. G aksen x kita tadi adalah min x kuadrat plus 4x min 5 dibagi x kuadrat min 4x plus 4. Kita anggap saja yang atas itu U, yang bawah itu V. Kita cari turunan pertama untuk masing-masing dulu ya.
Min X kuadrat turunnya adalah min 2X, plus 4X itu plus 4. 5 itu 0. X kuadrat turunnya 2X, min 4X itu min 4. Plus 4-nya jadi 0. Oke, kita masukkan ke rumusnya. G double aksen X adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksen kita adalah min 2X plus 4. V-nya sendiri X kuadrat min 4X plus 4. Dikurangi U min X kuadrat plus 4X min 5 dikali V aksennya, wah nggak muat ini, saya tulis di atasnya saja. V aksennya adalah 2X min 4 per penyebutnya adalah V aksen yaitu X kuadrat min 4X plus 4 dikuadratin. Oke, saya geser ke kiri karena lumayan panjang. Kita kalikan masuk ya. Oh iya, kalau kita kalikan masuk nanti jadinya lumayan panjang. Ini saya curiga atau saya sempat melihat ada bentuk yang bisa kita buat sederhana ya. Yaitu apa? Kalau kita lihat bentuk U aksen sama V aksen itu mirip, hanya berbeda tanda plus minnya ya, hanya berbeda tanda plus minnya. Itu bisa kita samakan, nanti bisa kita faktorkan saja. Jadi gini ya. Kalau kita lihat di sini min 2x plus 4, ini 2x min 4 tapi ada min. Coba min yang ini kita masukkan ke sana saja. Maka saya tulis seperti ini. Min 2x plus 4, ini tetap ya. Hati-hati, minnya udah masuk, saya ganti plus. Saya taruh depan aja. Jadi min 2x plus 4. Jadi minnya masuk ke sana. Yang ini tetap min x kuadrat plus 4x min 5. Penyebutnya tetap saja. Kalau kita kalikan atau kita kuadrat nanti lebih panjang. Oke, sekarang kita lihat yang saya warnai biru itu bentuknya sama. Ini dan ini bentuknya sama. Saya keluarkan menjadi min 2x plus 4 tutup. Kita masih punya sisanya ditaruh di dalam sini ya. Sisanya apa? Ini udah keluar berarti tinggal x kuadrat min 4x plus 4. Nah ini udah keluar berarti masih plus. Ini kita salin sini aja. Min x kuadrat plus 4x min 5. Ternyata bentuknya jadi lebih simpel ya. Kita cek untuk penyebutnya tidak berubah. Dengan cara memfaktorkan seperti itu kita tidak perlu mengalihkan yang lumayan panjang. Di sini sudah saling menghilangkan, coba lihat. X kuadrat min x kuadrat habis, min 4x tambah 4x habis, 4 kali min 5 itu min 1 ya. Kita tulis di sini tinggal min 2x plus 4 dikalikan negatif 1 ya. Yaitu penyebutnya masih sama. Oke, minnya kita kalikan masuk saja, jadinya positif 2x, min kali 4 jadinya min 4. Penyebutnya tetap saja. Oke, ini lebih simpel daripada kalau kita kalikan masuk distributif, itu sangat panjang ya. Belum yang kanan juga distributifnya lumayan panjang juga. Oke, itu pembahasan untuk UK1 bagian uraian. Silakan ditunggu untuk video berikutnya tentang uji kompetensi 2 pilihan ganda dan uraian. Sampai jumpa.